Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ilham Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Atalah. Saya Syahnazar Nurizal. Saya Siti Tasya Kurotul Aini dari 11 MIPA 6. Pada masa agresi militer Belanda I, Indonesia dan Belanda masih terus berseteru karena Belanda belum menyerah untuk menguasai tanah air. Karena masa agresi militer Belanda antara Indonesia dan Belanda tidak kunjung usai, pemerintah Indonesia mengundang Menteri Luar Negeri Australia, yaitu Herbert Verheugen, untuk turut membantu menyelesaikan permasalahan Indonesia. Kemudian diterima oleh Dewan Keamanan PBB pada 30 Juli 1947. Lalu Dewan Keamanan PBB pun membuat Komisi Tiga Negara ini pada 26 Agustus 1947. Anggota Komisi Tiga Negara terdiri atas 3 negara. Yang pertama ada Australia, ada Amerika Serikat, dan yang terakhir ada Belgia. Nah, Australia dipilih oleh Indonesia, Amerika Serikat dipilih oleh Indonesia dan Belanda, sedangkan Belgia dipilih oleh Belanda. Nah, anggota Komisi Tiga Negara memiliki tugas. Nah, tugas dan peran Komisi Tiga Negara yaitu membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai. Yang kedua, berusaha untuk mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan militer dan politik. Dan yang ketiga, mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 18 Desember tahun 1947 sampai dengan 17 Januari tahun 1948. Perjanjian ini terjadi di glodok kapal perang Amerika, yaitu kapal Renville, yang tengah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Latar belakang terjadinya perjanjian Renville ini adalah karena konflik antara Belanda dan Indonesia. Belanda tidak mematuhi atau melanggar isi dari perjanjian Linggarjati yang sudah disetujui. Sehingga bisa dibilang perjanjian Renville ini merupakan langkah selanjutnya dari perjanjian Linggarjati yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Terdapat 3 tokoh perwakilan delegasi Indonesia, yaitu ada Amir Syarifuddin, Ali Sastromojo, dan Agus Salim. Dan perwakilan dari Belanda ada Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Beliau merupakan orang Indonesia yang memihak kepada Belanda. Isi perjanjian Renville yang pertama ada persetujuan tentang gencatan senjata, antara lain diterimanya garis demarkasi Van Loop atau 10 pasal. Yang kedua ada dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian atau 12 pasal. Yang ketiga ada 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi tentang kedaulatan Indonesia di tangan Belanda selama masa peralihan, 6 pasal. Yang terakhir yaitu ada materi kesepakatan dalam perjanjian Renville. Yang pertama ada Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua ada disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga ada TNI harus ditarik mundur dari wilayahnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Semoga materi yang kami sampaikan bisa diterima. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.